Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olan Agustina. Nama saya Novin Nurkasih. Nama saya Nyima Salwaintan Permatasari. Kami dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada semester ganjil 2021. Pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman kamu mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada semester ganjil ini. Pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran PAI pada semester ganjil ini yaitu cukup baik. Saya mendapatkan ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, apa hal baik yang kamu alami dalam proses pembelajaran tersebut? Hal baik yang saya alami adalah meningkatkan kualitas pengetahuan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ceritakan hambatan atau kesulitan kamu selama proses pembelajaran pada semester ini. Hambatan dan kesulitan saya yaitu ketika saya mengerjakan tugas dan tugasnya kehapus dari aplikasinya sendiri sehingga saya harus mengerjakannya ulang. Cara mengatasinya yaitu seharusnya saya menyimpan terlebih dahulu file jika saya belum selesai mengerjakan tugasnya. Bagaimana perasaan kamu selama proses pembelajaran berlangsung? Perasaan saya selama pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan, tugasnya pun tidak terlalu sulit dan materinya mudah untuk dipahami. Materi apa saja yang kamu dapatkan dan pahami dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam selama semester ganjil ini? Dalam semester ganjil ini, saya mempelajari kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada hari akhir. Yang keempat, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semua materi tersebut dapat saya pahami dengan baik. Hal baru apa yang kamu ketahui mengenai diri kamu setelah proses pembelajaran berlangsung? Dari pembelajaran 4 materi tersebut, saya mendapatkan hal baru, yaitu saya dapat mengetahui tentang isi kandungan, hadis, dan juga hikmah dari pembelajaran materi tersebut. Saya juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti membantu orang tua dan orang yang sedang kesulitan, sholat, mengaji, bersyukur, berpikir positif, ikhtiar, dan tawakal. A few moments later. Hal baik apa saja yang harus dipertahankan dalam proses pembelajaran PAI selanjutnya? Apa harapan kamu dalam proses pembelajaran PAI di semester selanjutnya? Hal baik yang harus saya pertahankan yaitu saya harus lebih giat lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya dengan pembelajaran PAI selanjutnya yaitu semoga materi selanjutnya dapat saya pahami dan tugas yang diberikan dapat saya kerjakan dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bab 1 mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jadi perilaku yang mencerminkan adalah manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, berpikir demokratis. Perilaku yang mencerminkan adalah setiap ada persoalan hendaknya menyelesaikan dengan cara musyawarah. Selanjutnya, di dalam musyawarah hendaknya melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar apalagi kekerasan. A few moments later. Selanjutnya bab 2, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara beribadah dan bersyukur adalah sangat erat. Rasulullah Subhanahu wa taala lewat akhlak mulianya mencontohkan bahwa ibadah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan perbuatan baik atau amal soleh merupakan wujud rasa syukur yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab 3, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di alam raya ini. Pada hari itu, seluruh makhluk hidup akan mati dan hancur. Saat terjadinya peristiwa kehancuran alam semesta itu disebut dengan Yaumus Sa'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan hari akhir adalah kehidupan setelah hari kiamat, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan kembali dari alam barzah dan akan mengalami beberapa peristiwa dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Dan yang terakhir bab 4 yaitu beriman kepada qada dan qadar.
Qada adalah ketetapan Allah SWT sesuai dengan kehendaknya, sedangkan qadar adalah pewujudan dari qada atau ketetapan Allah SWT. Artinya, diibaratkan qada adalah rencana, kemudian qadar adalah sebagai pewujud atau kenyataan yang terjadi. Qada dan qadar berkaitan dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah atau diusahakan, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.